apa ora suwe kurang suwe nanti ya jam dhewe mbak apa ya. Jadi saudaraku, tiap apa namanya ya, tiap pertemuan ibadah itu pastikan kita dari rumah itu sudah siapkan hati. Kenapa? Karena kadang memang Tuhan cara beracaranya tuh enggak. Oke, katakanlah ada WL, ada pemusik, ada singer, mungkin it's okay, itu sudah rutinitas gitu ya. Tetapi percayalah Tuhan itu dalam kedaulatannya untuk menemui kita, jumpain kita itu nggak pakai liturgi, nggak pakai orang Jawa bilang rantaman, rencana. Oh harus begini, setelah ini begitu, setelah begitu begono. Nah. Tuhan bebas, katakan sama-sama Tuhan bebas. Tuhan bebas. Dan bebaskan dirimu untuk ikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Kenapa? Karena ya saya kalau apa namanya ya melihat di Alkitab tuh Tuhan itu suka-suka gitu. Suka-sukanya sekadang dia ketemu Musa dengan cara kemuliaannya dinyatakan dengan cahaya api. Bahkan kalau sapa sing wani nyedak loh saudara, jamah itu gunung langsung disamber dan mati. Tapi setelah enggak kayak gitu. Setelah Tuhan lembut ngomong, enggak pakai macam-macam gitu. Apalagi dia kenal Musa itu seorang yang seperti apa. Nah itu dia, itu faktornya. Jadi pastikan Tuhan itu mengenal kita dengan percis. Gak usah kita tutup-tutupi apalah kelemahan, kekurangan kita, enggak perlu. Karena tanpa kita ngakui Tuhan wes ngerti saudara. Makanya lebih enak man delik apa kita open aja deh gitu. Ya lebih memerdekakan kalau saya sih terbuka saja gitu. Aku duwe keberatan dengan si A loh Tuhan, aku duwe keberatan dengan si pendeta loh Tuhan. Ya ngomong aja gitu. Tentu gak cuman sekedar ngomong, tapi dengan pemberesan. Artinya supaya tidak berkat itu terkendala, tertahan karena ketidakberesan hati kita. Karena sebenarnya berkat itu Tuhan tidak pernah sayangkan atas kita. Yang membuat Tuhan itu telinganya tidak mendengar, tangannya tidak kemelawi untuk nolong kita, ya di Alkitab ditulis apa? Dosa kita. Jadi faktor salahnya di mana tuh? Ya diri sendiri. Makanya sadari diri sendirilah yang harus terus bikin beres. Dengan seperti itu loh saudara, apapun ibadah sekecil apapun, kalau saudara di rumah, saudara di gereja, grade-nya harus sama gitu. Dalam arti kata saudara ngalaminya Tuhan harus sama. Gak cuma pas rame-rame, asik. Enggak, tapi ketika engkau sendiri di rumah pun engkau bisa menikmati Tuhan itu kayak apa. Itu apa ya? Bisa saya ceritakan. Ada di sini yang nggak punya bapak? Halo, ada? Nah, oke. Kapan duwe bapak toh? Ya saiki mungkin bapaknya sudah almarhum gitu ya. Tapi saudara pasti tahu dong bapakmu gitu ya. Nah saudaraku, ini loh yang tiap kita perlu pahami. Bapak manapun tuh enggak pernah pengen anak ciloko kan? Pasti enggak ada. Panjar jadi bapak pengen enggak anak ciloko? Jelas enggak, 1000% tak jamin. Panjar selalu berdoa untuk Aldo, untuk terus berjalan dalam ketetapan Tuhan bersama dengan mamahnya gitu kan. Saudara, percaya dan yakinlah Bapak kita di sorga tuh bersyafaat terus atas hidup kita loh. Jadi pastikan kalau saudara mulai meleng gitu ya, tahu ya bahasa Jakartanan meleng, mulai delenger, nah itu dia bahasa kita, mulai nyerempet bahaya gitu. Saudara harus segera sadar enek Bapak di sorga yang ingin balik. Nah gitu saudara.
Dia tidak pernah menginginkanmu jauh dari dia. Dia pengennya tuh selalu deket. Amin. Bahkan ngobrol intim dengan saudara itu kesukaannya. Saudara meh curhat koyo opo. Dia siap memberi telinga dan hatinya untuk menerima curhatan kita. Amin. Nggak ada keberatan. Nah, dari situ loh saudara, perlu tiap-tiap kita menyadari sebagai bapak tuh dia figur-figur yang benar-benar bertanggung jawab. Nggak pernah yang namanya dia hanya mikir rencananya sendiri, enggak. Dia selalu mikir rencananya tuh melibatkan anak-anaknya. Lah siapa anak-anaknya enggak kita? Ya? Nah dari situ loh saudara, saya tuh apa ya, bersyukur banget dengan jalan hidup yang Tuhan apa ya beri dalam diri saya gitu ya. Dimana dari kecil saya hanya kesan ibu sedelok gitu, terus selanjutnya bapak dan itu terus apa cedek banget hubungannya. Dalam artian ya anak perempuan tuh ada 2, saya dengan kakak perempuan saya. Tapi karena saya mungkin anak paling cilik terus juga ada mandat dari ibu saya tentang saya dan banyaklah pertimbangan-pertimbangan. Tapi yang pasti saya menikmati bagaimana bapak saya itu intens banget memperhatikan saya sampai saudaraku ketika saya mau berangkat ke mana Majalengka untuk sekolah. Beliau waktu saya pengen ngomong, Pak aku pengen sekolah Alkitab jadi pendeta. Dia tidak ada keberatan apapun dalam ungkapan ke saya gitu ya. Sampai dia tuh nganter saya sampai Majalengka. Transit dulu di Semarang, saudara, nginep semalam untuk pagi-pagi naik bis yang namanya bis baik, itu punya Om Tan itu kalau menunjukkan surat yang apa dari gereja penyebaran Injil, pendeta saya yang nganter itu dapat free. Jadi dari Semarang sampai Kadipaten, karena harus turun Kadipaten, itu tuh free kami. Jadi bertiga, saya, bapak saya dan gembala sidang saya, itu segitunya gitu. Segitunya dia tuh ya bukan hanya bertanggung jawab, lebih dari itu bagaimana dia juga pengen tahu. Tenang lagi bocah di sekolah Alkitab. Kok jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan digone ngendi, blasok ngendi kan gitu. Apalagi bapak saya aparat kan gitu. Nah, saudaraku, bapak kita di surga itu lebih dari itu. Amin. Dia tuh enggak pernah yang namanya keberatan dengan gitu ya. Dengan katakanlah mungkin jalan kita keliru, jalan kita enggak pas dengan isi hatinya. Dia keberatannya adalah dengan cara membuat kita kembali berpaling kepada dirinya. Nah, itu dia. Enggak dengan sengajaan dia kasih rintangan di depan jalan gitu, jalan kita. Enggak, dengan santainya beliau terus merestui jalan kita sampai di satu titik kita benar-benar mentok stuck di situ. Nah, siapa sih ngerti jalur itu lungin Bapak di surga. Saudara, pahami bahwa Bapak di surga itu menginginkan kita nih hari-hari ini adalah hari-hari perhentian. Dimana itu bukan hanya sebatas teori loh. Itu juga saya alami gitu ya. Ketika saya ikuti PG, itu salah satu statement yang berkesan banget dalam hidup saya adalah ketika kita ini terima janji Tuhan, terima firman dan kemudian ada kesan yang sangat mendalam dengan itu firman, itu sudah sebagian daripada sebuah perhentian. Artinya kalau belum final, belum katakanlah belum menang 100%, minimal sudah 30%, 40% sudah kita nikmati itu perhentian. Nah, Tuhan juga ingin yang menikmati itu tidak cuma saya, tapi semua kita. Jadi jangan saudara mengkelas-kelaskan, oh lah aku gue pendeta, oh lah ya aku mau jemaat. Ingat loh ya saudaraku, kalau beberapa dekade yang lalu tuh ada istilah jemaat awam. Tahu? Maksudnya tuh kalau sudah disebut jemaat awam, itu dipikir
ora pendeta Bu, aku mau jemaat awam. Padahal bahasa awam itu aslinya adalah terjemahan dari kata-kata BODO. Kalian bisa merangkai? Kodok. Karena itu sudah di Semarang itu jenenge bahasa walian itu sudah biasa, makanya ketika saya masuk Seragen bojoku sok ngomong bahasa walian mudeng saya gitu kan. Oh, dobi gitu. Ya itu loh saudara. Jadi jangan kelaskan saudara tuh jemaat awam, jangan. Karena kau enggak diinginkan Tuhan jadi bodoh gitu. Saudara, Tuhan mau ada orang-orang yang cerdas dalam artian ngerti kehendak Tuhan itu. Amin. Nah, ngerti kehendak Tuhan yang ndak serawung mbek Tuhan ini mana bisa toh? Saudara ngerti keinginan saya ketika saudara bisa ngobrol akrab dengan saya. Kalau hanya berjauh-jauhan, ya saudara kenalnya mau sekilas atau ini dan gini, sekilas, nggak sampai detail. Nah saudara, Bapak di surga itu pengennya kita mengenal dia dengan detail. Makanya ketika ada apapun di hidupmu, ayo belajar cerita dengan detail. Supaya apa? Gak salah persepsi. Kalau saudara punya masalah, katakan saudara ada keberatan, ada ketersinggungan apapun, Tuhan bilang, oke, dia Bapak yang adil, dia akan mengampuni. Tetapi di balik itu dia juga pengen saudara ngomong dengan terbuka. Wah, aku gelo itu kan dengan itu loh, si Ayu angger-angger ngomongin luwe. Kesindiran. Oh, kesindir hari ini. Padahal gak kowe itu. Kan sing luwe gak cuman kowe sing nyuara. Bagus ya sok-sok nyuara ning mong wetenge sing bunyi kruyuk-kruyuk gitu. Jadi apapun keberatanmu gitu loh, saudara harus ngomong detail. Nah, tapi ketika Tuhan ngomong, ayo tanya juga dengan detail. Sampai engkau benar-benar paham. Kenapa? Seringkali miskomunikasi. Kenapa? Karena ya itu tadi ngomongannya gak jelas secara general, secara permukaan doang gitu loh. Dalemannya gak cerita. Nah itu dia yang Tuhan mau tiap-tiap kita mulai perbaiki. Apapun kasusmu, masalahmu, persoalanmu, katakan itu dengan terbuka. Ngomong, Tuhan tidak akan tutup kuping. Sulaiman, gak, Tuhan akan tetap duduk diam dengerin curhatmu. Dan saya sangat bersyukur punya Bapak yang luar biasa. Bapakku yang lahiriah memang sudah puluhan tahun tidak ada, tapi aku punya gantinya yaitu Bapak di surga. Maka saudara, hubungan kita dengan Bapak di surga itu harus terus menerus dibangun, nggak cuman sekilas info, tapi terus menerus dibangun secara akurat. Supaya apa? Supaya Tuhan buka isi hatinya dengan blak gitu, nggak enak sih disembunyikan. Begitu juga kita mesti konsekuen membuka hati kita secara terbuka, nggak pakai ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena ini yang saya tahu. Mari kita lihat firman Tuhan dari Matius. Matius 13 ayatnya yang ke-19 atau 18 ya. 16 juga boleh, 16 sampai 23. Akhir dari bicara tentang perumpamaan penabur dan benih yang ditabur. Kita ketemu, yuk siapa nih yang bertugas membacakannya? Yuk.
Matius 13 ayat 16 sampai 16 mulai ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Dengarlah arti apa perumpamaan penabur itu. Oke, lanjut. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yes. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yes, terima kasih. Perhatikan di sini saudara, kita udah tahu ya, membaca di awal tuh ada 4 jenis tanah, kan? Nah, saudara perhatikan bahwa sebenarnya di ayat yang ke-16 tadi, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara tahu nggak? Ada banyak orang, kalau saya share renungan pagi ini, responnya neko-neko loh saudara. Itu pendeta. Tak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka, enggak. Tapi dari situ saya belajar, ya kayak ini loh yang dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Aku sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saudara, saya sampai di titik di mana orang banyak belum melihat apa yang aku lihat. Orang banyak belum mendengar apa yang sudah aku dengar lewat seorang penabur. Nah, saudaraku, Tuhan nggak mau saudara hanya wah jadi wong Kristen gerejane di GPI Ahmad Yani saya delek ya lo. No. Bukan itu. Inti daripada kekristenan kita. Tapi sampai engkau tuh bisa melihat yang harusnya engkau lihat, bisa mendengar yang harusnya engkau dengar. Apa kata Bapak? Saya bilang di awal, banyak orang yang salah tanggap dengan apa yang di-sharekan lewat tiap pagi itu. Banyak saudara, banyak. Enggak, ya istilahnya mereka sudah belum sudah antipati dengan mungkin gara-gara ada belum kenal dengan si Stephen Agustinus tuh. Banyak kali hanya oh kayak senengane khotbah teriak-teriak, oh kayak senengane khotbahnya ning ngono. Hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak melihat apa yang dibawa oleh Pastor Stephen Agustinus. Nah, saudara harusnya bersyukur lewat saya yang sudah terkoneksi dengan apa yang saya rindukan sejak saya pertama kali bertobat. Itu Tuhan buat saya melihat itu, mendengar itu. Saya pengen saudara juga alami apa yang saya alami. Dasar keyakinan yang saya bangun dalam hidup saya itu tertular juga kepada saudara. Bukan sebagai sebuah fotokopian, no, tapi lebih kepada menjadi pengalaman pribadi. Supaya apa? Supaya saudara itu tidak jadi orang Kristen yang begitu saja. Tapi benar-benar saudara berkemenangan dalam segala hal. Amen. Saya nangis kalau ingat bagaimana si pendeta ini tahunya hanya si Stephen hanya begini dan nangis saya. Bukan apa-apa. Saya tahu bapak saya itu masih manusia, jek doyan maem, jek doyan daging istilah kata.
Kalau beliau membatasi makanan, asupan apapun itu membatasi. Kalau jajan ya makan jajan, tapi ambil porsinya sangat-sangat sedikit. Berapa kali sudah kalau kita makan-makan di sini beliau pas ada, nggak memuaskan bagi saya rasanya. Wong kita tuh masak khusus untuk beliau gitu. Beliau memang seperti itu. Tapi bukan berarti nih manusianya gitu, tapi lebih kepada apa yang dibawa. Saya ketika orang-orang ngomong tentang celomek kayak gitu ya saudara, saya hanya prihatin. Prihatin ini kenapa? Belum melihat dia, belum tahu dia. Apa yang dibawa itu loh, bukan Stephen Agustinusnya, tapi lebih kepada apa yang dia hidup. Dan saya sudah melihat itu. Nah, saudaraku, mari dari saat ini loh, pastikan engkau mulai menghubungkan dirimu dengan apa yang Tuhan hadirkan lewat seorang penabur. Penabur itu adalah orang yang membagi apa yang dia terima dari Bapaknya yang di sorga. Nah, itu juga yang saya terus alami. Itu juga yang terus saya nikmati. Pagi-pagi, saudaraku, pesan dari kemarin, interaksi kemarin gitu ya, itu tuh seringkali masih terbawa toh, jujur masih terbawa, positif banyak kali nih, ijik terendam atau tersimpan di dalam ingatan kita. Oh aku hanya lu ya kayak apa yang harus kau buat? Jangan biarkan pikiranmu ditarik ke sana kemari. Lebih 8. Kenapa? Karena itu pikiranmu tuh pusat segala sesuatu. Kendali hidupmu ada di pikiran. Makanya pastikan pikiran kita tuh harus terisi dengan firman. Masih ingat tempatnya? Tangkap, terus olah, terus tukar. Ibu aja lali, aja ngeleng-ngeleng berambang bawang tok. Bapak-bapak, Pak Bos aja ngeleng-ngeleng harga emas yang munggah medun. Wes itu lupakan dulu. Dan selalu pastikan 4T ini yang harus kita tekuni. Kenapa? Ini akan terus mempengaruhi hidup kita loh. Mungkin kita pikir kayaknya remeh-temeh ya. Kita moro-moro ono ati kepikir, wah aku mau kok anyel, atau mungkin gelo atau apa, kita hanya perkara sepele. Tapi ingat baik-baik, yang sepele, nah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung, bukan bukit doang. Bukit je mending saudara panggil bulldozer bar gitu, sedelok dalam tempo berapa hari selesai. Tapi yang gunung kemblekan bisa. Apa yang harus kita buat? Ayo terus lakukan itu setiap waktu, ojo lali. Sering kali yang terjadi ya wes dipraktekkan ketika diingatkan. Setelahnya kembali kepada rutinitas, dimana kita hanya pikir alah perkara sepele, gampang. Ingat baik-baik, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung. Yang perkara apa boleh bagus, tapi yang perkara elek gunungnya ngebloki kita, saudara. Kita yang termehek-mehek gak iso apa-apa, gak iso menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ingat ya, itu enggak cuman harta. Saudara menikmati hadirat Tuhan, realita Tuhan setiap hari itu berkat yang luar biasa. Ya. Makanya kalau semakin kesini saya makin merenung, iya ya, bojoku kok sampai dia bilang, aku bingung bojoku ki, dia cerita suami saya, bingung ngurungake sebolahku kok iso merem-merem nangis. Saudara, sekarang ini semakin kesini makin saya nyadar bahwa nangis itu bukan karena sedih doang, tapi ada sebuah pelampiasan ucapan syukur bahwa puji Tuhan, pujian itu menguatkanku. Terima kasih Tuhan, air mata mengalir. Dan itu salah satu efek, saudara. Kalau saya pagi-pagi banter mungkin Mbak Surayem, Mbak Ratmi dan Pak Anjar terganggu dengan saya nyetel
impact musik gitu ya. Ya apa aja pokoknya tak setel gitu. Bukan karena pengen berbekit tonggone, tapi lebih kepada saya ingin realita Tuhan itu mempengaruhi segenap hidup saya. Sehingga apapun yang saya harus hadapi itu saya punya ketenangan yang dari Tuhan. Nah, saudaraku, di ayat yang tadi disebutkan bagaimana orang banyak nabi dan orang benar ingin melihatnya apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengar. Itu yang membuat saya mendisiplin diri, bayar piro pokoknya aku makan. Orang memang orang 100% hidupku langsung celing tadi sempurnaku nanti ketika aku sudah disuruh pulang oleh bapakku, itu aku lulus, lolos juga oke. Pokoknya yang pasti selama aku masih hidup aku memberi diri untuk terus dipengaruhi oleh sorga, untuk dipengaruhi oleh kebenaran. That's it. Artinya saudaraku, Tuhan mau tiap kita ini bisa memporsikan kebenaran Tuhan pada tempat, sehingga kita enggak tido kata orang Jawa, enggak hitung-hitungan dengan apapun itu, karena ada sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan yang butuh dipenuhi. Haus yang ora dipenuhi ya wes, lapar yang ora dicukupi ya wes, enggak gitu. Terus akan berusaha, terus akan berjuang sampai kepuasan itu diberikan. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ini di sini bicara tentang penabur, bukan yang ditabur. Ingat, yang ditabur genah itu firman Tuhan. Harus. Walau katakan karena firman itu bertolak dari pengalaman hidup sang penabur, maka otomatis akan ada cerita di balik firman yang disampaikan gitu. Cerita katakan saudaraku. Ya. Saya kalau ada alami sesuatu dengan kesehatan saya selalu dan terus deklarasikan ini salah tempat, paket salah kirim, dan terus walau belum terjadi saya akan tetap konsisten mengatakannya, dan Tuhan akan membuktikan keberadaannya lewat dia megang apa yang menjadi perkataan saya, deklarasi saya. Itu pun akan terjadi, kau nikmati. Kalau engkau mau, kalau engkau cuma sekedar jadi pendengar, penikmat firman, ya sudahlah, saudara hanya akan jadi penonton, nggak pernah menikmati apa yang Tuhan sediakan. Itu ironi banget gitu. Nah, selanjutnya kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi apa? Tidak mengertinya, lalu terus datanglah si jahat. Ngapain saudara? Merampas apa yang ditabur dalam hati lo, bukan tanah lo, tapi dalam hatimu, hati kita, alias iblis tahu posisi tanah hati kita, kenal, gak enak sih bisa disembunyikan. Tapi ketika benih itu gitu ya, tertabur di tempat-tempat yang lain, pun iblis tahu. Bukan hanya iblis, kondisi-kondisi itu loh yang akan apa ya, mempengaruhi tumbuh tidaknya benih tersebut, alias responmu menentukan hasilmu. Kalau engkau punya respon yang terbaik, percayalah hasilmu juga terbaik. Bapak tidak pernah ingkar janji. Nah itu dia. Kalau orang ada film Merpati tak pernah ingkar janji, Tuhan apalagi? Merpati aja tidak pernah ingkar janji, Tuhan apalagi? Jadi datanglah si jahat ngerti itu kalau tanahnya tanah pinggir jalan, otomatis benihnya tidak tersimpan dengan baik, gitu kan?
yang ditabur dalam datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di Pinggir jalan. Itu yang terjadi. Kalau hati kita keluar dari rumah Tuhan, dari tempat ini dengan firman baik-baik, lalu keluar dan plus hilang. Nah, coba gali lagi, golekin meneh. Syukur saudara punya catatan nih, buningane tertulis secara buku gitu ya, manual atau lewat HP-mu, saudara bisa lihat ulang. Tapi itu pun tidak ngaruh saudara, kalau hanya sekilas baca, sekilas info, sekilas baca, sekilas info, selesai sudah, hilang juga gitu. Tapi sebaliknya ketika engkau punya waktu berlama-lama di sini bukan berarti kau nggak boleh kerja ya. Ingat baik-baik, Tuhan tetap menyokong kau harus kerja. Yang nggak kerja nggak boleh makan. Dia butuh kerja. Kerjanya isah-isah ya, ngewangi ibumu, balik-balik wis dicepak ibu masakan. Itu anak kuliah mesti kayak gitu, orang tua tuh mikirnya segitunya loh. Di tempat kos makme terbatas kan gitu. Nah, saya kira ngomong masak ke ibunya dengan luar biasa, tongsel lah, dia paling yes aku pulang, ibu masak sing enak. Atak itu gaweane Sherlock. Jadi saudaraku, Tuhan tuh begitu rupa loh, ajari kita tentang yang ditabur dan sang penabur. Nah, sang penabur tuh enggak cuma Yesus Kristus, dia mewakilkan kepada hamba-hambanya yang sudah nangkep isi hati Tuhan untuk kemudian ditabur ulang. Yang saya terima dari Bapakku tuh berasal dari apa yang beliau tangkap di alam roh dari Tuhan, lalu menjadi bagian dari hidupnya, dan itulah yang dibagi kepada SMS. Apa itu SMS? Stephen and Son. Jadi Pastor Stephen dan anak-anak rohaninya. Mungkin bagi orang-orang tertentu saya tidak ada produktivitasnya, gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa banggakan. It's okay. Saya selalu dibuat Tuhan dengan tenang. Memang orang ketok. Lalu Tuhan ajari saya lewat beberapa ilustrasi, memang tapi ingat ya, ojo saudara terus kemudian wes aku tak kaya tantekin bae ra ketok. No gitu ya. Saudara harus sesuaikan dengan kasih karunia yang Tuhan beri anugerahkan dalam hidupmu. Yang kudu ketok ya ketok. Kayak sing dadi pegawai, saudara yang jadi pengusaha. Nah, di situ loh waktunya engkau tuh berfungsi. Ojo ndelek. Pastikan hidupmu tuh berfungsi sebagai orang yang membawa terang, membagi garam untuk kehidupan orang lain gitu. Nah, saudaraku, tadi benih yang kedua dikatakan yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di ayat yang sebelumnya 19 ini, dia tidak mengerti. Dia menerima firman itu tapi tidak paham. Nah, pahami supaya paham terus piye? Nah, kalau saudara diajari 4T itu dealingnya bukan pate, tahu, tempe, apa meneh? Telur terong. Nah, itu konsumsinya tatak gitu, tahu, terong, tempe. Nah, terus Bu Eka nyambung penyet, wes. Arep dodolan apa Bu? Jadi kalau engkau mendengar firman dan tidak paham gitu ya, pertama yang harus kau lakukan adalah bawa itu ke hadapan Tuhan, minta Roh Kudus kasih pengertian. Jangan bersikap aku ora ngerti kok tante ini ora njelaske,
terus buyak gini. Itu bukan sifat anak Tuhan. Itu sifat yang tak mau bertanggung jawab. Dia tak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lah gimana dengan orang lain yang dipercayakan dalam hidupnya? Ayo boyak, kemudian dia punya prinsip ya gitu. Nah pastikan kita ini sampai kepada paham. Jadi kalau kemudian salah satu untuk sampai paham itu kita diajari 4T. Ya lakukan dengan setia. Mau tuh ya tante ini dikongkon ngapalke papat iki lho aku lali ae. Baru 4 tuh Bapak Ibu, ora 10 lho, mung 4 ae kowe lali ae nek masalah bundel ning sirahe. Kenapa disebut masalah? Nah ini dia. Karena itu menekan hidupmu. Kalau masalah itu tidak menekan hidupmu, dia ada di bawah telapak kakimu, itu bukan masalah. Engkau sudah menang atas masalah. Dan fakta nih, daganganku sepi. Aku kudu bayar ini itu. Itu masalah loh tante. Iya, I know. Tapi ya, solusinya bawa di hadapan Tuhan. Terus engkau cari tahu apa jawaban Tuhan. Ada banyak nih solusi. Alkitabmu ojo mbok anggurin. Alkitabmu ojo mbok simpan, mengko laba-laba lebih profetik daripada dirimu, lebih hafal ayat firman daripada dirimu. Sehingga ketika ada masalah, saudara yang kalangkah, nggak ada tahu jalan. Tuhan tidak mau gitu. Jika engkau menerima firman, tangkap itu firman, simpan baik-baik, dan kemudian cerna ulang ketika di rumah. Sementara jalan pulang ke rumah, sementara engkau aktivitas di rumah, di kantormu sekalipun, ayo cerna ulang firman. Terngiang-ngiang firman itu bukan teori yang ono, no. Tapi lebih kepada firman itu harus sampai terngiang-ngiang. Moro-moro jedul firman Tuhan. Ayo 4T wis mbok lakukan ro. Nah saudara coba bilang, "Menang, buyak gini." Sekali saudara ngomong kayak gitu ya dengan suara hati nuranimu, lama-lama hati nuranimu nyaris tak terdengar. Kenapa? Mbok tutup terus tiap dia naik protes saudara, wis menang, buyak. Yang rugi siapa yang kayak gitu sikap kita? Diri sendiri, itu pasti. Jadi harus sampai paham. Kalau saudara dituntuni sampai paham untuk sampai 4T, lakukan dengan setia. Setiap enek masalah, tangkap itu, tukar itu, tolak itu, tukar dengan firman yang benar gitu ya. Nah, saudara akan terus menikmati Tuhan lewat ketekunan ini. Lanjut, ini perhatikan. Tanah yang berbatu-batu itu adalah mereka yang mendengar firman, menerimanya dengan gembira tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu akan segera murtad. Contohnya, berapa banyak orang gara-gara pengen sebuah jabatan, ya wis lah, ben mulus mencapai jabatannya. Kancane kabeh ngono, aku tak melu ngono. Nah, akhirnya saudara meninggalkan imanmu hanya gara-gara demi sebuah posisi. Itu sangat-sangat merugikanmu di masa. Oh, sok ben pensiun aku tak kembali. Lah ya sekarang pensiun yang ratakan. Yang punya nafas hidup itu Tuhan, bukan kita. Lalu lanjut ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke, saya bacakan dalam Alkitab yang terbuka ya. Benih yang jatuh di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, kemudian kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan mendesak firman itu sehingga tidak berbuah. Di terjemahan yang lain bilang ada orang yang pengen kaya, nah itu dia yang mengakibatkan
posisi firman itu terabaikan, tersingkirkan. Kenapa? Karena ada sebuah keinginan-keinginan manusiawi yang lebih diutamakan daripada firman. Bukan karena Tuhan itu jelas kalau saudara sugih. Wong dunia ini milik Tuhan, dunia dan isinya tuh milik Tuhan. Dia tidak akan keberatan kalau kita jadi sugih. Tapi sugihnya jangan sugih karena usaha manusiawi kita, tapi benar-benar pure Tuhan kasih kepercayaan. Itu pun mengelolanya harus bertanggung jawab. Kalau itu warisan, ya oke, boleh, tidak apa-apa. Tapi kelolalah dengan bijaksana. Orang terus dihambur-hamburkan, tidak boleh juga. Harus dengan bertanggung jawab. Jadi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itulah yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang terakhir 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah apa? Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, paham tentang maksud firman itu apa. Engkau harus sampai di situ, titik itu, paham, mudeng. Sehingga apa dikatakan? Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. 100 kali lipat itu diumpamakan seperti biji sesawi. Iman yang memindahkan gunung, iman yang mengalahkan dunia. Itu dia sebesar biji sesawi, 100 kali lipat. Sementara yang 60 kali lipat itu diumpamakan seperti halnya ragi. Kalau ada di sini yang tukang bikin roti ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak Aldo juga bisa tuh bikin roti. Adonannya, tepungnya sekilo gitu. Terus gini kira-kira sepiro? Halo? Biro? Yos tuh. Atau yang lain, masa ibu-ibu udah ada sih yang pengalaman. Loh, saya dulu suka bikin bakpao, itu tuh harus dijemur dulu yang namanya ragi, dikasih air panas, air hangat gitu ya, bukan panas, lalu dijemur biar lebih memuai, mengembang. Nah, mengembang. Kemudian kalau sudah mengembang baru ditaruh tepung di dalamnya, terus diuleni sampai kalis, nggak nempel di tangan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, ragi niki apa ya sekilo? Nah, kira-kira piro tuh? Dari sekilo loh. 15 gram, gak kakean kah? Oh gitu, oke deh. Ini pengertian yang baru. Nah, nanti ibu-ibu boleh praktek dulu, gawe roti. Yang pasti orang sebanding gitu loh. Tepungnya sekilo, raginya mesti gur sak sendok. Sendok bukan sendok makan, sendok teh gitu. Gak banyak. Nah, saudara dikatakan di sini bahwa ragi itu sedikit tapi mengkamiri, apa tuh? Meragi ya, mencemari satu adonan sehingga adonan itu bisa menjadi beberapa kali lipat. Itu 60 kali lipat, itu loh gambarannya koyok ragi. Saudara mungkin sendiri di tengah keluarga, koyok saya ini sendiri saudara. Ya, keluarga saya semua muslim. Kemarin kakak saya yang nomor 2 tuh datang gitu ya. Datangnya pakai kuplok saudara. Pakai mendingan kuplok ireng, kopiah putih itu loh saudara. Saudara tahu dia belum haji sih, belum, tapi itu salah satu penentang saya jadi Kristen. Tapi nggak tahu kenapa kemarin ketika kami foto di situ, tak lihat lagi tanah, loh, kakak kopiah nggak tahu apa alasannya. Tapi yang pasti, dicopot deh. Gitu. Mungkin segen juga
Biasanya Mbak saya tuh kalau datang mesti tak fasilitasi sing enek AC wae ya ning jero gereja, ya ndak masalah tuh gitu. Tapi ini kemarin karena saya tahu dia afiliasinya dulu ke Nguruki, saudara. Nah, itu makanya wis ning kono wae ya. Bagus jadi nawarin di gereja wae karena dia pengalaman budenya selalu di gereja sambil bisa tiduran disediakan kasur gitu kan. Nah ini ojo saya bilang gitu kono wae ning ngarep. Nah akhirnya ya seperti itulah. Tapi yang pasti menjadi surprise bagi saya, Piai dicopot loh saudara. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti saya merasa terhormat. Kenapa? Dia yang bisa jadi dia menghargai keyakinan saya, adik paling cilik gitu ya. Dia kakak nomor 2 karena yang nomor 1 udah nggak ada, nomor 2 masih nengok saya gitu. Dia pengen ke Sragen gitu kan. Nah dari situ saudara saya melihat bagaimana kemudian tahap demi tahap. Kakak saya nomor 1 itu juga gitu. Istrinya kebetulan orang Katolik, anaknya 1 juga Katolik. Pada suatu titik ketika dia sudah kondisi belum sekarang sih masih bisa ngobrol gitu ya, masih ngomong-ngomong karena 2 kali saya ke sana. Masih sempat saya nginjili gitu. Dia hanya bilang, kok gampang nih, maksudnya kalau ngaku dosa di Kristen kan kayak gitu saudara, ngaku dosa, ngakunya dengan jujur, terbuka, detail. Tuhan mengampuni bagi orang lain, bagi orang di luar sana. Itu sesuatu yang enak man. Nah memang kayak gitu. Yesus Kristus sudah mati untuk dosa kita, kok ngapain kita susah-susah? Yang bisa dibikin gampang, yuk gampang, jadi kayak susah gitu. Nah saudaraku, kakak saya itu akhirnya di akhir hidupnya dia mau terima baptisan walau dengan cara Katolik. Sampai anaknya, wih bapak keren ya. Nah baru dong dia setelah saya cerita dia tak injili waktu terakhir itu. Menurut beli yes. Akhirnya saudara, tahap demi tahap saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu memfungsikan saya dengan tidak banyak bengak-bengok. Saya dulu ditekan sebagai anak paling cilik, itu kakak saya nomor 1 itu paling galak gitu ya. Lanang nih galak gitu. Tapi ya bertahap saya bersyukur punya bojo ya bisa ngimbangi dengan kakak-kakak saya yang seperti itu. Dan akhirnya bertahap juga dia mulai melihat yang Tuhan kerjakan di hidup saya sampai detik ini. Nah, saudara, engkau yang terhubung dengan sang penabur, pastikan engkau menerima taburan itu dengan benar, dengan tepat. Sikap hati kita tuh harus benar. Coba aku tantokin begitu saudara berkata kayak gitu, itu pendeta patut yang ngomong. Nah, emang ada beda. Tuhan tidak pernah beda-bedain kita. Percayalah itu. Dan terjadilah atas. Kalau engkau merasa yang dinikmati Tante In, dinikmati Pak Stephen, aku juga menikmati. Saya cerita sedih loh ya saudara. Sebelum saya ketemu dengan Pak Stephen, itu tuh Tuhan sudah membangun sebuah keyakinan dalam hidup saya. Saya pernah cerita, menunggu minum obat. Terus nunggu kan, prosesnya ada toh, waktunya tuh ada gitu untuk obat itu bekerja dan kemudian menghasilkan kesembuhan. Itu kan ada waktu, jeda waktu. Buka obat blister lalu di ombe sing gak iso nganggo banyu ya golek gedang gitu kan. Nah, itu kemudian kan nunggu waktu sampai itu obat kalau bentuknya kapsulnya harus pecah dulu di lambung, lalu kemudian diserap oleh jaringan darah, aliran darah sampai menyebar ke pusat sakitnya. Paling-paling kalau kita minum obat yaitu pereda nyeri, paling-paling pain killer, itu aja, nggak ada yang lain. Nah akhirnya Tuhan tuh bikin saya begitu rupa memahami, waduh ngapain gak nunggu Tuhan wis sing bergerak. Nah itu dasar keyakinan yang Tuhan sudah bangun dalam hidupku. Ketika saya terhubung dengan Pak Stephen, beliau cerita tentang Alex yang sekarang sudah di Amerika, wis gede, mahasiswa. Itu tuh usia 40 hari harus diimunisasi dan terkena Stephen Johnson syndrome.
Podok jenenge papae gitu ya. Itu melepuh seluruhnya. Dan ketika terus mereka bergumul di hadapan Tuhan, tinggal Tuhan melepaskan firman-Nya. Pergumulan dimulai, peperangan dimulai dari rumah ini, akan berakhir juga dari rumah ini. Nah, saudaraku, itu begitu kuat bekerja dalam hidup saya. Yes Tuhan, saya terima itu janji-Mu. Itu juga menjadi bagian saya. Itu juga saya akan alami, bahwa saya akan lihat bagaimana Tuhan bergerak untuk hidup saya di bidang kesehatan. Masih ada banyak kelemahan tubuh yang saya harus alami, dan itu juga yang membuat saya terus berdeklarasi tentang hidup saya, tentang kaki saya sebelah kiri dan lain sebagainya. Saudara, pastikan engkau melihat sang penabur dan apa yang dia bawa untuk ditabur dalam hidupmu, pastikan kau tangkap itu. Jangan hanya sekedar aku sudah di wong Kristen, jemaat tante ini loh. No. Enggak. Saudara harus sampai kepada pengalaman dengan Tuhan, melihat Tuhan bergerak atas hidupmu, membawa hidupmu untuk lebih lagi mencintai Dia dalam anugerah kemurahan. Amin. Kita datang kepada Kristus. Oh Alamaya Syakataka. Oh Jesus Tuhan, terima kasih. Alamaya Syakataka. Oh Jesus. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu. Saya undang semua bangkit. Kasih setiamu yang menghidupkan aku.
sebagai Allah kami, sebagai pribadi, dan juga mengenal kami dengan detail. Bahwa kami itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga dasar keyakinan kami boleh terus dibangun selaras dengan kerinduan hati. Setiap kebenaran termeterai dalam hidup kami. Kami tidak mungkin mengelak dari apa yang Tuhan telah tetapkan di hidup kami. Tapi Bapak kami itu berfokus di situ. Terus memberi diri untuk Kau bangun, Kau bentuk, dan bawa kami itu lebih lagi paham dengan kehendak, paham dengan rencana, paham dengan keberadaan kami di muka bumi ini untuk apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah tersampaikan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mempengaruhi jalan berpikir kami, bahkan juga mempengaruhi tiap keputusan kami. Menabur telah selesai menaburnya. Benih Engkau yang memberi pertumbuhan sesuai dengan respon hidup kami, Bapa. Bahwa kami itu terus merespon firman-Mu dengan benar dan tepat, sehingga ketaatan itu menjadi bagian hidup kami selalu dan selamanya. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kalau demikian jemaat, pastikan hidupmu terus terhubung dengan Tuhan. Pastikan hidupmu terus memahami dan mengalami Dia sebagai Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan ciptaannya. Dia akan terus mendukung, menopang dan menguatkan anak-anak Kau terus berpaling mengikuti Allah. Terjadilah atasmu segala anugerah dan berkat